Boleh masuk ya, Bang? Ya. Mari Pak, kita mulai. Ya. Ya, selamat datang di Benteng Rotterdam. Jadi benteng ini adalah milik peninggalan kerajaan Goa, dibangun pada tahun 1545. Ini ada Goa yang ke-9 yang bernama Matandre Karain Timapars Kalona, lalu dilanjutkan oleh putranya yang bernama Karain Pilipalang Golana. Nah, dulunya bangunan aslinya tidak seperti ini, tapi rumah panggung, rumah suku Makassar. Nah, nanti datang Belanda, terjadi perang tahun 1667. Kala itu Sultan Sanusi memimpin kerajaan Goa, sedangkan Cornelis Pilman memimpin Belanda. Akhirnya dengan cara licik, kerajaan Goa dikalahkan, lalu dikukuhkan dengan perjanjian Bungaya. Lalu Belanda mengambil alih semua benteng-benteng milik kerajaan Goa, yang semuanya dihancurkan. 15 bentengnya dihancurkan kecuali ini, karena letaknya sangat strategis. Jadi fungsi utama benteng-bentengnya untuk melindungi daerah teritorial kerajaan Goa di sepanjang pesisir pantai. Setelah itu Belanda tepatnya tanggal 21 November 1667 menempati benteng ini, lalu menghancurkan semua rumah panggungnya, lalu menggantinya dengan apa yang sekarang kita lihat. Belanda membangun 15 gedung. Lalu yang bentengnya ini dulunya adalah gereja oleh Belanda. Sekarang tidak berfungsi lagi sebagai gereja, dia berfungsi sebagai tempat seminar atau meeting. Nah, kemudian Belanda memfungsikannya menjadi 3 bagian penting. Pertama, pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kedua, pusat perdagangan rempah-rempah. Ketiga, pusat pertahanan Belanda. Lalu Belanda juga bangun beberapa buah penjara. Ada penjara bawah tanah, ada bekas tahanan penjara Diponegoro, dan memfungsikannya sebagai benteng pertahanan karena kala itu sudah ada pesawat pembom. Jadi gampang saja bom ini, benteng ini dibom dari atas. Lalu Jepang merubahnya menjadi kelas dengan gaya gotik. Nah, yang mana gedung peninggalan Jepang? Nah, ini dia, ini satu-satunya ya. Yang ada corongnya. Yang ini. Ini peninggalan Jepang. Ya, satu-satunya dia bangunan apa dikatakan aksara lontara karena hurufnya ditulis di daun lontar ini, tapi daunnya yang masih kuncup, yang masih muda, bukan yang mekar. Nah, ini diciptakan oleh Daim Pamatte pada tahun 1538. Jadi singa adalah simbol kepemimpinan di Eropa, apalagi di Belanda. Nah, kalau gedung KN dulunya adalah kantor wali kota pada era pemerintahan Belanda. Sedangkan gedung M ini dulunya adalah gudang rempah-rempah. Nah, sekarang menjadi Museum Lagaligo. Nah, ini dia bentuknya kayak kura-kura ini. Ini ekornya. Yang sana sekarang tidak lagi menjadi gudang dan kantor. Nah, ini dia bastion. Jadi bastion ini berasal dari bahasa Perancis bastion, yaitu benteng kecil atau tempat untuk menerima tamu-tamu dari Ambon. Di sini ada 5 bastion ya. Ada bastion Amboina, bastion Bone, Buton, Bacan ya. Nah, itu dia. Jadi semua ini adalah dulunya berafiliasi kepada kerajaan Goa, tapi dikalahkan oleh Belanda, maka kembali ditangani oleh Belanda. Nah, kalau yang ini adalah buah oleh-oleh khas Makassar ya, Markisa. Nah, jadi kalau setiap turis datang, mau asing mau domestik, pasti beli sirupnya. Mari kita lihat sebentar, ini Bapak Ibu ya. Burung ini penjaranya, penjara bawah tanah. Ini dua ini Bapak. Kami sekarang tidak berfungsi lagi sebagai penjara, dia berfungsi sebagai gudang dan kantor. Ini lihat, mari Bapak Ibu. Dari atas memang kelihatan seperti kura-kura. Iya. Nah, ini kepalanya, tadi Bapak Ibu masuk di samping kirinya. Sekarang kita ada di sini. Iya. Nah, ini kaki kirinya bagian belakang. Dulunya dikelilingi oleh kanal dan parit. Dan juga ada ekornya di sini. Tapi karena terjadi pembangunan kota Makassar, maka sebagian besar sudah banyak kejadian aneh di sini. Tapi nah, itu kan memang pernah terjadi. Nah, di sana itu kita akan melihat sebentar penjara Pangeran Diponegoro. Jadi beliau sebelum diasingkan di sini, diasingkan dulu di Manado, di benteng Amsterdam yang ada di sana tahun 1833. Nah, kemudian beliau dipindahkan ke sini karena terjadi pergolakan politik di Eropa. Jadi ini juga mempengaruhi keputusan Belanda. Lalu beliau dikirimkan kemari beserta rombongan, beserta istrinya tercinta Raden Ayu Retnaningsih dan beberapa abdi dalam yang setia. Akhirnya kurang lebih 22 tahun Di sini? Iya, di sana tuh wafat, kemudian dimakamkan dekat Pasar Sentral. Jadi nama jalan itu dinamakan nama beliau, Jalan Pangeran Diponegoro. Nah, kehebatan histori beliau telah mendapatkan penghargaan dari UNESCO diakui dunia dalam kategori Memory of the World, warisan ingatan dunia. Nah, kemarin waktu pertemuan wali kota se-Indonesia, sempat hadir 3 kandidat presiden. Oh ya, Iya, sini? iya, Pak Prabowo, Pak Anies, dan Pak Ganjar. Tapi Bareng? Iya, bergantian datang. Oh, bergantian. Memberikan ceramah umumnya. Iya. Nah, tapi Bapak Prabowo meminta supaya
makam beliau dipindahkan ke Jawa Tengah. Tapi katanya turunan ke-7 dari Pangeran Diponegoro Raden Hamzah itu nggak setuju. Iya. Karena itu adalah amanah beliau. Hmm. Ya, beliau ingin dimakamkan di sini. Nah, ini dia bekas surat tahanannya ya. Bagian di bawah ini. Dulunya ini Bastion Bacan. Iya, iya, iya. Tempat untuk menerima tamu-tamu dari Bacan. Nah, di sana itu kanalnya, ya. Nah, bagian sana. Nah, itu dia. Ini sudah terkunci. Sekarang kita nggak bisa masuk. Pegawainya sudah Nggak pulang. bisa masuk ya? Iya. Sengaja Bisa itu- ngintip aja. Bila boleh. Nah, silakan diberikan pencahayaan. Jadi di dalam itu ada lukisan ya, sebagai potret gambaran yang pernah terjadi di pintu itu ya. Ada pintu besar dan pintu kecil. Sengaja dibuatkan pintu kecil oleh Belanda. Ini politik Belanda untuk menundukkan beliau. Tapi sekali lagi beliau tidak mau tunduk kepada pihak Belanda. Jadi cara masuknya membelakangi